Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami kembali bermatur dengan ibu-ibu untuk melengkapi yang kemarin masih kurang, yaitu tentang kasih sayang Allah, tentang menghapus dosa. Allah Maha Kasih, Maha Sayang, yaitu dengan memberi amalan-amalan yang ringan dan mudah dilakukan tetapi bisa menghapuskan dosa. Saya ulangi yang kemarin dengan singkat, yaitu yang pertama yaitu dengan wudhu, yang kedua dengan sholat 5 waktu, yang ketiga sholawat. Sekarang berikutnya yang keempat yaitu melangkah pergi ke masjid. Ternyata kita pergi ke masjid untuk berjamaah sholat bisa mendapatkan penghapusan dosa. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Muslim demikian. Melangkah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, seseorang yang berjalan ke masjid maka tiap langkah kakinya diberi 1 pahala, dihapus 1 dosa, dinaikkan 1 derajat oleh Allah. Hadis riwayat Majah dan Muslim. Ibu-ibu, kita kalau pergi ke masjid, alhamdulillah bisa diampuni dosa. Berikutnya puasa Ramadan yang sekarang kita laksanakan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disampaikan, siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan siapa sholat pada malam Lailatul Qadar akan dengan iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosanya. Jelas bahwa kita melaksanakan puasa ini alhamdulillah dapat terhapus dosa-dosanya. Tentu saja puasa yang baik. Maka mari kita laksanakan puasa ini dengan tidak menghilangkan pahalanya atau yang menghindari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Antara lain apa, ibu-ibu? Hibah itu menghilangkan pahala puasa. Itu hal yang paling berat bagi kita, bagi hamba-hamba Allah yang melaksanakan puasa ini. Hibah adalah tidak mendapatkan pahala nanti puasa kita. Ya, mari kita hindari ya. Kemudian berikutnya puasa 10 Muharram bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Sebentar lagi ya, atau sudah berlalu Muharram. Nah, yang sebentar lagi adalah 9 Dzulhijjah. Puasa 9 Dzulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang berikutnya membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat wajib. Nah, hal yang telah biasa kita lakukan ternyata bisa menghapus dosa. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali,
sehingga berjumlah 99 kali ditambah 1 bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap 100. Maka kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan akan diampuni. Masya Allah ya, bacaan yang telah biasa kita laksanakan, biasa kita amalkan ya. Maka jangan sampai lupa membaca itu sehabis sholat fardu. Berikutnya membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadisnya, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Maksudnya tidak dipedulikan banyak dosanya seberapa. Siapa yang menyeru atau meminta kepada Allah akan diberi. Subhanallah ya, mudah sekali. Kemudian ada bacaan Sayyidul Istighfar, yaitu istighfar yang agak panjang bacaannya. Itu ibu-ibu tentu sudah biasa melaksanakan. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Nah, dalam hadis dikatakan membaca Sayyidul Istighfar, barang siapa yang membaca bacaan tersebut di siang hari dengan yakin, kemudian ia meninggal di hari itu, maka ia termasuk ke dalam orang-orang penghuni surga. Dan siapa membaca istighfar dengan yakin di malam hari atau mati di malam itu, maka ia termasuk orang-orang penghuni surga. Masya Allah ibu-ibu, 2 kali kita membaca pagi dan sore. Kalau dikatakan dalam hadis itu, kalau kita membaca sore, malam harinya meninggal, kita penghuni surga. Kalau paginya membaca, siang harinya meninggal, penghuni surga. Masya Allah, mari kita amalkan. Berikutnya ayat kursi. Ini tidak kalah dahsyatnya. Ayat kursi ini bila dibaca dalam hadis riwayat An-Nasai demikian, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, Allah akan memberinya hati orang-orang yang bersyukur. Maka orang-orang yang membenarkan Allah, pahala nabi-nabi melimpahkan rahmatnya dan tidak menghalanginya dari masuk surga, melainkan kematian yang akan melakukannya. Ini artinya siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, ini sehubungan dengan dosa-dosa tadi, maka ia akan masuk surga. Tidak ada yang menghalangi kecuali kematian. Kalau belum mati ya belum masuk surga. Kalau sudah mati, membaca kok terus kebetulan dijemput oleh malaikat Israel, maka penghuni surga. Demikian ibu-ibu yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah, apa yang dapat kami sampaikan, amalan-amalan yang bisa menghapus dosa dan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.